Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang kisah-kisah inspiratif dari para ulama dan wali Allah. Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok Mama Eyang Cibaduyut atau Kiai Haji Raden Muhammad Zarkasi, yang merupakan salah satu wali Allah yang memiliki banyak karomah ataupun keistimewaan. Beliau adalah ulama dan pendiri Pondok Pesantren Ar-Rasyid di Bandung, yang menjadi salah satu pesantren tertua di Kota Kembang. Beliau juga memiliki silsilah yang panjang dan terhubung dengan Nabi Adam alaihissalam dan Arjuna, yaitu salah satu tokoh pewayangan yang terkenal di tanah Jawa. Bagaimana kisah hidup beliau? Apa saja karomah yang dimiliki beliau? Dan bagaimana pesan-pesan beliau yang dapat kita ambil hikmahnya? Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Raden Muhammad Zarkasi atau Mama Eyang Cibaduyut adalah seorang ulama besar dan pendiri Pondok Pesantren Ar-Rasyid di Bandung. Beliau lahir pada tahun 1860 di Cibaduyut, Bandung. Beliau berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau juga merupakan cucu dari Kiai Haji Raden Muhammad Ali atau Mama Antapani, seorang wali Allah yang terkenal dengan karomahnya. Beliau menempuh pendidikan agama di pesantren Cigondewa, Bandung, yang diasuh oleh ayahnya. Beliau juga belajar di pesantren Ciparai, Bandung, yang diasuh oleh Kiai Haji Raden Muhammad Sarip atau Mama Ciparai. Beliau menguasai berbagai ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf, nahwu, shorof, dan lain-lain. Beliau juga fasih berbahasa Arab, Sunda, dan Jawa. Beliau mendirikan pesantren Ar-Rasyid di Cibaduyut pada tahun 1890. Pesantren ini menjadi salah satu pesantren tertua dan terbesar di Bandung. Pesantren ini menghasilkan banyak ulama dan pejuang yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti Kiai Haji Raden Ahmad Zakaria atau Mama Rende, Kiai Haji Raden Muhammad Gentur atau Mama Gentur, Kiai Haji Raden Muhammad Sukaraja atau Mama Sukaraja, dan lain-lain. Kiai Haji Raden Muhammad Zarkasi atau Mama Eyang Cibaduyut juga memiliki silsilah yang panjang dan terhubung dengan Nabi Adam alaihissalam dan Arjuna, yaitu salah satu tokoh pewayangan di Indonesia atau Nusantara. Berikut ini adalah silsilahnya yang bersumber dari Majelis Ta'lim Masafirul Khannah, Cimahi, Jawa Barat. Dimulai dari Kiai Haji Raden Muhammad Zarkasi atau yang disebut Mama Eyang Cibaduyut, Nyimas Raden Aisyah atau yang disebut Ambah Acah, dan Kiai Haji Raden Muhammad Ali atau yang disebut Eyang Antapani Curug, Nyimas Raden Karsinah dan Simbah Dalem Raden Zainal Arifin atau yang disebut Eyang Agung Mahmud, Eyang Kiai Haji Muhammad Hasan Panghulu Cipatik, Eyang Dalem Raden Ibrahim Pataruman Cipatik, Eyang Rangga Angga Yuda Cicapar, Eyang Dalem Rangga Abdul Ghalib, Eyang Santoan Kunur atau Syekh Abdul Manan Cipatik, Eyang Ki Gedeng Kartamanggala, Eyang Ki Gedeng Rungkang Cipatik, Eyang Dalem Sang Adipati Kartamanah Ciwidey, Prabu Larang Jiwa Gedugan Cipatik, Prabu Lawe Pakuan Cipatik, Pangeran Kunte Buyeng Gunung Putri, Munding Laya Munding Surya atau Munding Wangi, Prabu Siliwangi II atau Raden Pamanah Rasa yang menikah dengan Nyimas Padmawati,
Prabu Anggalarang atau yang disebut Prabu Dewata Niskala, Prabu Siliwangi I atau yang disebut Prabu Niskala Wastu Kencana, Prabu Mundingkawati atau yang disebut Prabu Linggabuana, Prabu Banyakwangi, Prabu Banyaklarang, Prabu Susuk Tunggal, Prabu Linggawesi, Prabu Linggahilang, Sri Ratu Dewi Purbasari, Prabu Ciung Wanara, Prabu Lelea atau yang disebut Maharaja Adimulya, Rawi Srengga, Panji Asmara Bangun, Lembu Amiluhur, Resi Gentayu, Resi Kandihawan, Sri Mahapunggung, Prabu Suwela, Pancadria, Citra Soma, Sumawa Citra, Kendrayana, Jaya Amijaya, Yudayaka, Yudayana, Parikesit, Abimanyu, Arjuna, salah satu tokoh pewayangan yang terkenal di daerah Jawa, Indonesia, Nusantara, Pandu Dewanata, Abiyasa, Palasara, Sakri, Sekutrem, Manumayasa, Parikenan, Brahma Satapa, Brahma Sada, Brahma, Sangyang Manikmaya, Sangyang Manik Tunggal, Sangyang Wenang, Sangyang Nurasa, Anwar atau yang disebut Nur Cahya, Nabi Sid alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Itulah silsilah beliau sampai ke Nabi Adam dan Arjuna yang salah satu tokoh pewayangan yang terkenal di daerah Jawa, Indonesia. Kiai Haji Muhammad Zarkasi, Mama Eyang Cibaduyut, juga dikenal sebagai seorang ulama yang rendah hati, sederhana, dan tanpa gengsi. Salah satu kisah yang menunjukkan hal ini adalah pada suatu hari Kiai Haji Raden Muhammad Zarkasi atau Mama Eyang Cibaduyut pulang dari ibadah hajinya. Kepulangannya dari Mekah tentu dinanti-nantikan dan siap disambut dengan antusias oleh para santrinya yang sekian lama ditinggal oleh sang pengasuh. Para santri selain merindukan sang kiai, juga karena mereka mengharapkan keberkahan doanya orang yang baru pulang dari haji. Doanya akan mendapat keberkahan dan manjur. Pada zaman dulu berbeda dengan pada zaman sekarang. Kendaraan yang dipakai oleh jamaah haji adalah dengan mengendarai kapal ataupun perahu. Para santri sudah berkumpul di dermaga menanti kedatangan kapal jamaah haji yang membawa kiai mereka. Mama Cibaduyut setelah beberapa saat terlihatlah satu kapal mendarat di dermaga. Para jamaah haji dan penumpang lainnya satu persatu turun dari kapal dan diamati satu persatu oleh para santrinya, berharap Mama Eyang Cibaduyut turun dari dalam perahu. Tetapi belum nampak juga. Mama Eyang Cibaduyut sudah mengetahui di dekat dermaga sedang ada pembangunan masjid. Karena kapal yang ditumpanginya itu memuat barang-barang yang diperlukan untuk pembangunan masjid tersebut. Diselempangkanlah jubah dan serbannya. Dengan semangat Mama Cibaduyut turun dari kapal dengan mengangkut barang-barang keperluan pembangunan masjid itu. Para santri yang sedari tadi menunggu untuk bersalaman, namun setelah mereka melihat kiainya sedang mengangkut barang-barang dari kapal menuju pembangunan masjid, akhirnya mereka pun berduyun-duyun mengangkut barang-barang yang dibawa oleh Mama Eyang Cibaduyut. Bahkan Mama Eyang Cibaduyut yang juga diikuti para santrinya ikut untuk membantu para pekerja untuk membangun masjid hingga selesai. Begitulah sosok kiai besar, pengasuh pesantren, punya banyak jamaah dan santri, namun dengan tanpa rasa canggung dan gengsi untuk turun tangan secara langsung demi membantu menyelesaikan pembangunan masjid. Itulah sebuah contoh dan teladan yang mudah ditiru dan diikuti para santrinya tanpa diminta sekalipun. Benar apa kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, lisanul al-afsahu min lisanil maqal, yang artinya lisan perbuatan lebih ampuh daripada lisan ucapan. Kisah ini saya dapatkan dari penuturan Bapak M. Toha yang ia dengar saat pengajian Buya Kiai Haji Zainuddin Abu Tolhah Cimahi. Mama Eyang Cibaduyut juga disebut Mama Eyang Cihapit. Kisah ini bersumber dari Haji Hasan Mustafa, salah satu pengurus Pondok Pesantren Ar-Rasyid. Beliau mengatakan,
Dulu, sebelum membuat pondok pesantren di Cibaduyut, Mama Cibaduyut membuat pondok pesantren di Cihapit. Jadi, ada yang bilang Mama Eyang Cihapit, ada yang bilang Mama Eyang Cibaduyut. Kepindahan Mama Eyang Cibaduyut dari Cihapit ke Cibaduyut konon karena daerah itu sedang dikuasai Belanda. Namun, Hasan sendiri tidak tahu kapan pondok pesantren ini didirikan. Tapi yang pasti, Mama Cibaduyut meninggal pada tahun 1947 Masehi. Setelah kewafatan Mama Cibaduyut, kepengurusan pondok pesantren Ar-Rasyid dilanjutkan oleh kedua putranya, yaitu Kiai Haji Hasbullah dan Kiai Haji Sulaiman Kurdi. Untuk masa sekarang, kepengurusan pesantren sudah ke generasi cucu seperti Haji Hasan Mustafa, Haji Agus Somadin, dan Haji A. Musa. Pondok pesantren Ar-Rasyid menggunakan metode pendidikan umumnya pesantren-pesantren salaf dengan kitab kuning sebagai pegangan dan ajarannya dulu. Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, Soekarno-Hatta pun pernah mendatangi pesantren ini. Adapun jumlah santri pondok pesantren Ar-Rasyid saat ini hanya berkisar 15 santri dan yang menginap hanya 4 santri. Jumlah santri yang sedikit ini tidak seperti dulu ketika masih dipimpin oleh sang pendiri pondok pesantren pertama, yaitu Mama Eyang Cibaduyut, Kiai Haji Muhammad Zarkasi atau Mama Eyang Cibaduyut. Mempunyai banyak karomah ataupun keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para wali-walinya. Adapun karomah itu bisa berupa kesaktian, kecerdasan, kebijaksanaan, ataupun hal-hal lain yang menunjukkan kecintaan Allah kepada hambanya. Inilah beberapa karomah ataupun keistimewaan yang dikisahkan tentang Mama Eyang Cibaduyut, yaitu beliau bisa membaca pikiran orang lain dan mengetahui apa yang mereka inginkan. Beliau bisa berbicara dengan bahasa apapun, bahkan dengan binatang dan tumbuhan. Beliau bisa menghilang dan muncul di tempat yang berbeda dengan cepat. Beliau bisa mengobati orang sakit dengan doa dan air wudhu. Beliau bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Beliau bisa membuat orang yang berbuat jahat menjadi sadar dan bertobat. Karomah Mama Eyang Cibaduyut bukanlah tujuan utama dari kehidupannya, melainkan buah dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Beliau selalu bersikap rendah hati, sederhana, dan peduli kepada sesama. Beliau juga mengajarkan ilmu agama dan akhlak yang baik kepada para santrinya. Kiai Haji Raden Muhammad Zarkasi atau yang disebut Mama Eyang Cibaduyut wafat pada tahun 1945 dan dimakamkan di kompleks pesantren Ar-Rasyid. Makam beliau menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang menghormati dan mencintai beliau. Beliau meninggalkan warisan berupa ilmu, amal, dan keturunan yang meneruskan perjuangan dan dakwahnya. Itulah beberapa ulasan mengenai kehidupan Kiai Haji Raden Muhammad Zarkasi atau Mama Eyang Cibaduyut. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini kita semua mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dan juga bisa mengambil hikmah dari suatu kejadian atau peristiwa, juga menjadikan inspirasi bagi kita semua dari cerita tokoh tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.